Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang dari hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji
Terpujilah Kristus. Allah kita itu penyayang dan pengasih. Para suster, panur, pedanios yang saya kasih dalam Tuhan. Kita coba melihat dalam hal seperti apa itu Allah tampak sebagai penyayang dan pengasih. Seringkali kita berpikir tentang kasih sayang dan kasih Allah itu dalam konteks kita sebagai orang berdosa atau ketika kita menderita. Memang penyayang dan pengasih atau sifat itu dari Allah selalu muncul ketika berhubungan dengan dosa, kesalahan dan penderitaan kita. Tapi mungkin baik juga coba kita menemukan kasih sayang Allah itu dalam konteks hidup yang biasa-biasa, yang tidak harus terkait dengan dosa dan penderitaan. Misalnya, ketika kemarin kita rekoleksi bersama, kita berbagi sukacita, bercanda ria, main-main dengan balon yang membuat kita bahagia, itu adalah bentuk konkret dari kita punya Allah pengasih dan penyayang yang memang menyayangi kita kaum terpanggil. Dan saya rasa inilah yang dimaksudkan oleh kitab Mika ketika seorang nabi berdoa kepada Allah dengan meminta, perlihatkanlah kepada kami karya-karya ajaib-Mu. Jadi kita selalu berpikir juga tentang karya ajaib dalam hal-hal yang spektakuler. Tetapi sebenarnya kita bisa menemukan keajaiban Allah dalam hal-hal yang biasa-biasa yang kita alami setiap hari. Karena yang membuat sesuatu itu ajaib bukan soal peristiwanya yang hebat, tapi memaknai sebuah peristiwa dengan hebat, dengan melibat dan melihat Tuhan dengan cara itu mengasihi dan menyayangi kita. Kalau itu yang kita bangun dalam hidup dan kepercayaan kita, maka kita pasti bangga menjadi anak-anak Allah, karena selalu disayangi dan dicintai Allah dalam kondisi apapun, tidak harus dalam dosa dan penderitaan. Nah, itulah yang dimaksudkan juga oleh Yesus ketika menyampaikan perumpamaan tentang si bungsu dan si sulung dalam bacaan suci atau Injil yang telah kita dengar. Namun jangan lupa bahwa apa yang kita refleksikan atau renungkan kemarin juga ditegaskan dalam Injil hari ini. Menjadi orang yang disayangi selalu mengandung risiko, tidak selalu mengasihkan, kadang menyakitkan, dan seringkali memang menyakitkan. Coba lihat, anak sulung disayangi, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, engkau selalu berada bersama-sama dengan aku. Tetapi mengandung risiko juga. Ketika muncul si bungsu yang sudah menghabiskan harta, sakit hati juga si sulung. Atau ketika si bungsu disayangi oleh ayahnya, sakit hati juga si sulung. Jadi rasa sayang itu baik dari Allah atau dari orang tua atau dari sesama selalu mengandung risiko. Tetapi mungkin baik untuk kita adalah tidak perlu menjadi pribadi yang cemburu dan iri ketika melihat orang lain disayangi oleh Tuhan atau disayangi oleh orang lain. Karena kita semua pasti disayangi, hanya kita punya pengalaman dan cara yang berbeda. Si bungsu disayangi dalam konteks dia anak yang telah pergi dan hilang, tapi didapat kembali. Si sulung disayangi juga setiap hari. Karena kalau kita berpikir dari logika biasa, tidak ada alasan untuk dia cemburu. Kenapa? Stok masih banyak kok. Saya rasa jubah yang bagus juga masih ada kalau dia mau pakai. Lembu yang tambun juga masih banyak, kan mereka punya banyak itu. Kaya ini orang tua. Jadi sebenarnya si sulung ini kalau mau apa saja, mau berpesta, bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya, bisa saja. Jadi mereka disayangi dengan situasi dan kondisi berbeda. Yang pasti Allah itu tidak pilih kasih. Tetapi kasih Allah itu nyata kepada kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Untuk orang yang menderita dan berdosa, kasih Allah itu tampak dalam diri atau dalam kenyataan, walaupun berdosa tetap diampuni. Walaupun sakit tetap disayangi. Tetapi juga kasih Allah itu nyata bagi orang yang tidak sakit dan tidak berdosa dalam kehidupan dan pengalaman-pengalaman lain seperti yang kita alami. Kita main balon, kita bersuka cita, kita joget bersama, kan bukan karena kita dosa dan menderita. Tapi justru dalam kenyataan seperti itu kita bisa menemukan bahwa Allah itu memang menyayangi dan mengasihi kita, kaum terpanggil. Jadi para saudara yang terkasih,
Allah itu penyayang dan pengasih memang 100% benar, bahkan 200%, 300% dan seterusnya. Cuman yang paling penting adalah apakah kita mampu memaknai dan menemukan kasih Allah itu dalam hidup yang konkret, dalam hidup yang biasa, dan tidak harus ketika kita jatuh dalam dosa dan penderitaan. Kita berdoa dan memohon agar Tuhan sendirilah yang menata dan mengkondisikan hati kita, agar hati kita mampu menemukan Allah yang pengasih dan penyayang dalam pengalaman-pengalaman konkret sehari-hari, sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita.